Kali ini kita mau bahas sebuah ide yang sebenarnya sangat mendasar, tapi sering banget kita lupakan. Pemuridan itu sejatinya bukan tentang apa yang kita ajarkan, tapi tentang siapa diri kita. Ini soal transfer kehidupan, dari satu hati ke hati yang lain. Coba deh renungin sebentar. Pikirin lagi guru atau mentor yang paling berkesan dalam hidup Anda. Saya yakin banget yang paling Anda ingat itu bukan daftar pelajaran atau semua teori yang dia sampaikan kan? Tapi lebih ke karakternya, kesabarannya, cara dia hadapin masalah. Nah, itulah inti dari pemuridan yang akan kita bongkar sama-sama hari ini. Jadi gini, ada dua jenis transfer yang bisa terjadi. Pertama, transfer pengetahuan. Ini penting tentu aja, kita butuh belajar fakta, doktrin, dan lain-lain. Tapi ada yang jauh lebih dalam, yaitu transfer kehidupan. Disinilah kita mewariskan nilai-nilai, karakter, dan cara kita menjalani iman sehari-hari. Pemuridan yang sejati itu fokusnya di sini. Nah, ini dia nih ide utamanya. Pemuridan itu jauh lebih dari sekedar pengetahuan. Gampang banget kok nemuin orang yang pintar ngajar atau nyampein informasi. Yang susah itu nemuin teladan hidup. Dan perbedaan inilah yang jadi kunci pemuridan yang benar-benar bisa mengubah hidup seseorang. Kalimat ini, ini nangkep banget inti semuanya. Kalau kita benar-benar meresapi maknanya, ini bisa mengubah total cara kita memandang pemuridan. Jadi ini bukan lagi soal program, bukan soal kurikulum di kelas, tapi sebuah proses organik di mana hidup kita, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, dibagikan untuk bisa ditiru. Oke, pertanyaannya kan, ide ini asalnya dari mana sih? Apa ini cuma ide bagus aja? Ternyata enggak. Ada cetak biru yang sangat jelas di Alkitab. Yuk, kita lihat fondasi pemuridan yang diletakkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya untuk Timotius. Ayat ini dalam banget loh. Paulus nggak cuma bilang, ajarin ini ya. Dia kasih kita formula yang super lengkap. Apa yang harus diajarkan, kepada siapa harus diajarkan, dan gimana caranya biar ini terus berlanjut. Ayo kita bedah kata-kata kuncinya. Ini seru banget. Kata pertama nih, percayakanlah. Dalam bahasa Yunaninya itu paradatou. Ini tuh bukan cuma sekedar kasih tahu. Kata ini dulunya dipakai di dunia perbankan kuno. Artinya menitipkan sesuatu yang nilainya luar biasa, yang harus dijaga dengan nyawa sekalipun. Coba bayangkan, Injil itu adalah deposito rohani yang nilainya tidak terhingga. Terus, deposito super berharga ini kita titipkan ke siapa? Paulus bilang, kepada pistois, orang-orang yang setia dan bisa dipercaya. Coba perhatikan deh, yang diutamakan itu bukan seberapa banyak pengikutnya atau seberapa populer mereka, tapi kualitas karakternya. Fokusnya 100% pada kesetiaan. Nah, di sini kita bisa lihat polanya dengan jelas banget kan? Ini bukan sekedar hubungan satu lawan satu, tapi sebuah rantai regenerasi yang terus berlanjut, dari Paulus ke Timotius. Timotius selanjut ke orang-orang yang setia, dan mereka ini akan mengajar generasi berikutnya. Inilah model multiplikasi gereja yang sebenarnya, reproduksi rohani. Oke, jadi 2 Timotius tadi memberi kita strukturnya, kerangkanya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, gimana metodenya? Gimana cara kita melakukan transfer kehidupan ini? Nah, untuk itu, kita perlu lihat satu ayat kunci lagi dari Paulus. Coba bayangin, ini pernyataan yang, berani banget. Paulus gak bilang, dengarkan semua khotbahku, atau baca semua suratku. Dia bilang, tiru hidupku. Dia berani menjadikan dirinya sendiri sebagai jembatan, sebagai contoh nyata tentang gimana caranya hidup mengikuti Kristus. Dan ini dia nih kuncinya. Kata Yunani untuk mengikuti sini adalah mimetai. Kedengaran familiar kan? Yup, dari sinilah asal kata mimik atau meniru. Ini mengubah segalanya. Menurut Paulus, menjadi orang Kristen itu bukan cuma soal mendengar, tapi soal meniru. Sebuah kehidupan yang layak untuk ditiru. Intinya apa? Gini, Paulus bisa dengan berani bilang ikuti aku cuma karena satu alasan. Karena dia sendiri sedang mati-matian mengikuti Kristus. Otoritas sejati untuk memuridkan itu bukan datang dari gelar atau jabatan, tapi dari integritas. Dari kehidupan yang nyambung dengan perkataan. Dan ternyata prinsip ini tuh bukan cuma idenya Paulus loh. Kalau kita lihat sepanjang sejarah gereja, ide tentang hidup yang berbicara lebih keras dari kata-kata ini terus digaungkan oleh para pemikir Kristen terbesar. Agustinus pernah bilang sesuatu yang dalam banget. Hidup kita adalah Injil yang dibuat jadi kelihatan. Jadi, sebelum orang lain membuka Alkitab, mereka membaca kita lebih dulu. Pertanyaannya, apakah buku kehidupan kita menceritakan kabar baik yang sama dengan yang tertulis?
Bahkan seorang pengkhotbah yang luar biasa hebat seperti Yohanes Chrysostomus pun sadar. Kata-katanya yang paling indah sekalipun bakal jadi kosong kalau hidupnya nggak selaras. Dia paham betul, nggak ada khotbah yang lebih powerful daripada kehidupan yang kudus. Kita lompat ke zaman modern. Teolog seperti Bonhoeffer mengatakan hal yang sama, tapi bahkan lebih tajam lagi. Baginya, mustahil mengaku Kristen tapi nggak mau jadi murid dan meneladani Kristus. Itu sama saja dengan kekristenan tanpa Kristus. Ada satu lagi nih kata Yunani yang keren banget dari Paulus. Typos, artinya teladan, pola, atau cetakan. Coba bayangin hidup kita ini kayak cetakan kue. Orang-orang yang kita muridkan, orang-orang yang dekat sama kita, secara alami akan ikut terbentuk oleh pola hidup kita. Nah, pertanyaannya, cetakan seperti apa sih diri kita ini? Oke, teorinya udah jelas banget nih. Keren. Tapi sekarang, gimana prakteknya? Gimana caranya supaya kita bisa mulai menjadi teladan yang efektif dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat beberapa langkah konkretnya. Soalnya, jadi teladan itu bukan cuma pas di atas panggung kan? Itu tuh 24 jam, 7 hari seminggu. Dalam perkataan kita, apakah kita membangun atau malah meruntuhkan? Dalam karakter kita, apakah buah roh itu benar-benar kelihatan? Waktu kita hadapi masalah, kita panik atau tetap beriman? Dan dalam kesetiaan kita, bisakah orang lain benar-benar mengandalkan kita? Nah, gimana cara mulainya? Gini aja. 1. Mulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Jadi, jadilah murid yang baik dulu. 2. Jadilah otentik. Jangan pura-pura sempurna. Keaslian itu jauh lebih menarik daripada kesempurnaan palsu. 3. Bangun hubungan. Pemuridan itu butuh kedekatan dan waktu, bukan jarak. Dan yang terakhir, keempat, fokus pada reproduksi. Tujuannya bukan cuma bikin pengikut, tapi melahirkan pemurid-pemurid baru. Dan pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Inilah kesimpulannya. Puluhan tahun dari sekarang, orang mungkin gak akan ingat semua pelajaran kita, tapi mereka akan selalu ingat hidup kita. Itulah warisan yang sejati. Itulah kekuatan sebuah teladan. Jadi kalau mau dirangkum, gini aja gampangnya. Kita punya 2 pilar utama. 2 Timotius 2 memberi kita strukturnya, siapa yang harus kita muridkan dan untuk tujuan apa. Sementara 1 Korintus 11 memberi kita metodenya. Bagaimana caranya? Keduanya ini satu paket yang gak bisa dipisahkan. Jadi inilah pemikiran terakhir buat kita semua. Kita nggak bisa memilih untuk tidak menjadi teladan. Suka atau nggak suka, kita semua adalah contoh bagi seseorang. Pertanyaannya bukan apakah hidup kita menjadi teladan, pertanyaannya adalah teladan dari apa.